Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia bersama saya Deborah Warela dengan mengangkat tema pagi hari ini bicara aksi generasi iklim bersama Child Campaigners Save the Children Indonesia. Dan pada pagi hari ini juga kita sudah bergabung bersama ketiga narasumber kita. Ini anak-anak muda semuanya, hebat-hebat. Mereka adalah perwakilan dari daerah masing-masing, Child Campaigners dari Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Sulawesi Tengah. Langsung saja saya sapa satu persatu ya. Yang pertama ada Ranti. Halo Ranti. Halo Kak, Selamat pagi, apa kabar Ranti? ya selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian saya mau sapa Kahfi. Selamat pagi Kahfi, gimana kabarnya? Halo, selamat pagi Kak. Alhamdulillah kabar baik di sini. Kabar baik, Kahfi ini dari Child Campaigner Yogyakarta ya. Kemudian yang Iya betul. terakhir narasumber pagi ini ada, kita sapa dulu Rizik dari Child Campaigner Sulawesi Tengah. Selamat pagi Rizik. Halo Kak, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Rizik di Sulawesi Tengah? Kabarnya juga Alhamdulillah nih, baik-baik aja. Ya, luar biasa semuanya pagi hari ini dalam keadaan baik ya. Oke, baik. Krisis iklim mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak dalam berbagai bentuk. Di bidang kesehatan, data Kementerian Kesehatan tentang data dan informasi dampak perubahan iklim di sektor kesehatan tahun 2021 menjelaskan bahwa penyakit yang berkaitan dengan salah satunya perubahan iklim yaitu diare, pneumonia, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, serta beberapa masalah gizi seperti stunting dan underweight. Kemampuan anak dan keluarga untuk beradaptasi dengan dampak krisis iklim juga terbatas. Salah satu alasannya karena pengetahuan, serta minimnya informasi dan pendampingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penting memprioritaskan peningkatan kapasitas adaptasi anak dan keluarga, serta memenuhi kebutuhan paling utama pada keluarga yang paling terdampak. Save the Children Indonesia merupakan bagian dari gerakan global Save the Children International yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di lebih dari 120 negara di dunia. Save the Children Indonesia mendorong pentingnya pemenuhan hak-hak anak yang berfokus pada membangun ketahanan atau resiliensi anak dan keluarga, terutama mereka yang paling terdampak situasi buruk krisis iklim. Lalu seperti apa aksi generasi iklim bersama Child Campaigner Save the Children Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak anak Indonesia? Pagi hari ini kita akan perbincangkan lebih dalam lagi soal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan juga bagi Anda di Jakarta dapat mendengarkan dari MS3 FM di 104,2. Dan langsung saja ya, dari ketiga narasumber ini kita sapa kembali Ranti, Kahfi, dan Rizik. Apa sih sebenarnya Child Campaigners itu? Silakan ke Rizik dulu kali ya. Silakan Rizik. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin saya sapa teman-teman di rumah dulu ya. Halo semuanya, halo teman-teman yang di rumah yang mungkin sedang mendengarkan pada pagi hari ini. Jadi nama saya Rizik, dan di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua tentang apa sih itu Child Campaigners. Jadi, Child Campaigner ini merupakan sebuah komunitas ataupun model campaign yang dibentuk oleh Save the Children pada tahun 2021, di mana dengan tujuan agar anak-anak bisa memimpin kampanyenya sendiri. Dan juga bagaimana anak-anak mendapatkan ruang yang aman, mendapatkan ruang yang nyaman untuk melakukan kampanye, atau bahkan merespon atau mengidentifikasi isu-isu yang terjadi nih di sekitar mereka. Dan juga kami di Child Campaigners juga membangun kerjasama, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, bahkan sampai dengan forum anak untuk menciptakan sesuatu yang positif, yang berdampak baik bagi anak-anak dan juga masyarakat. Terakhir, kami juga menciptakan untuk wadah eksklusif untuk membangun bagaimana anak-anak bersuara, bagaimana anak-anak mendapatkan ruang juga untuk berpartisipasi atau bahkan mengadvokasi.
Seperti itu. Baik, Rizik. Berarti Child Campaigners ini fokusnya untuk anak-anak, melibatkan anak-anak, seperti itu ya? Kira-kira gimana sih cara bergabungnya untuk menjadi bagian dari Child Campaigners ini? Seperti apa Nah, tahapan-tahapannya gitu? oke, jadi mungkin teman-teman nih yang ada di rumah yang sedang mendengarkan, yang memang ikut bergabung nih di dalam Child Campaigners. Nah, jadi awalnya Child Campaigners ini berada di 3 provinsi nih Kak. Yang pertama di Provinsi Sulawesi Tengah, ada di Jawa Barat, dan juga di Yogyakarta. Namun pada tahun ini juga kabar baik nih untuk teman-teman yang ada di 2 provinsi, karena dibentuk juga di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Provinsi DKI Jakarta. Nah, kadang juga biasanya tiap tahun kami dari Child Campaigners membuka open recruitment karena tentunya membutuhkan regenerasi dari anak-anak lainnya. Jadi untuk teman-teman semua yang berada di 5 provinsi tadi, yang masuk pada usia anak dan anak muda, yang ingin tertarik untuk terhadap isu-isu lingkungan nih, jadi teman-teman bisa langsung saja kepoin atau cek Instagram Child Campaigners sendiri. Ada Child Campaigners _ Sulteng, Jogja, Jabar, Sulteng, dan ada Child Campaigners _ Jakarta. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja nih info terbarunya mengenai tentang open recruitment. Teman-teman juga nanti bisa tanyain nih di DM, Kak, kapan sih buka open recruitment? Nanti kalau sudah ada informasi, baru nih teman-teman boleh gabung di Child Campaigners provinsinya masing-masing. Baik, jadi sekarang sudah ada 3+2 ya untuk Iya. perwakilan dari Child Campaigners ini. Kita beralih dulu ke Kavi, boleh? Halo Kavi. Oke, halo Kak. Iya, ke Kavi dulu ya sebelum ke Ranti. Sebenarnya apa sih kampanye aksi generasi iklim itu, boleh dijelaskan? Oke, tadi udah dijelaskan ya oleh Rizik juga sedikit tentang kampanye aksi generasi iklim. Dan kampanye aksi generasi iklim ini merupakan kampanye yang dipimpin oleh anak dan untuk anak pastinya. Dan Child Campaigner atau juru kampanye anak merupakan penggerak dari aksi generasi iklim yang merupakan bagian dari Sains. Dan aksi generasi iklim ini sudah dimulai beberapa bulan yang lalu dengan tujuan menciptakan keadilan iklim yang berkelanjutan dan berpihak pada anak. Dan aksi generasi iklim ini bergerak di 5 provinsi Kak, dan pastinya itu ada di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, yang pastinya dipimpin oleh anak. Dan aksi ini pastinya akan terus berkembang dan berkelanjutan selama kurang lebih 3 tahun ke depan gitu Kak. Baik, terima kasih Kavi. Melanjutkan dari jawaban Kavi tadi bahwa aksi generasi iklim ini melakukan kampanye juga ya. Dan selain itu sekarang kita beralih ke Ranti. Salah satunya tadi kan kampanye aksi generasi iklim. Lalu apalagi yang sudah atau sedang dikampanyekan oleh Child Campaigner ini? Silakan Ranti. Ya, jadi sebelum ke aksi generasi iklim pada awal tahun 2021, awal pandemi, kita mengangkat isunya child safe or education gitu untuk membahas pendidikan gitu, karena kami merasa pada saat itu isu pendidikan ini lagi genting gitu ya, di mana kondisi anak-anak lagi belajar online tanpa persiapan, guru-guru pun gak ada yang siap gitu ya, bingung menghadapi anak-anaknya gitu. Dan sampai akhirnya kami mencoba audiensi bersama pemerintah, pendidikan, Menteri Pendidikan, untuk membahas anak-anak ini bingung nih gitu, belajar online, tantangan-tantangan yang dihadapinya. Dan sampai akhirnya kementerian memutuskan untuk oke deh, awal tahun kalau sekolahnya udah siap, guru-guru divaksin, muridnya juga udah divaksin dengan protokol yang ketat, anak-anak boleh ke sekolah dengan jumlah yang terbatas gitu ya pada waktu itu. Dan nggak sampai di situ, akhirnya pada memperingati Hari Anak Internasional, kami melakukan kunjungan ke rumah anak-anak disabilitas gitu. Karena mereka tidak bisa dikumpulkan secara langsung gitu, akhirnya kami memutuskan bola istilahnya untuk menanyakan apa kabar gitu ya, gimana dengan sekolahnya, jangan sampai cita-cita yang mereka bangun sejak lama tiba-tiba karena pandemi ini jadi putus gitu. Dan akhirnya waktu itu kami
sama tentang apa sih cita-citanya, apa hobinya gitu, dan ada yang menggambarkan secara langsung, ada yang lewat puisi, ada yang lewat lagu, dan akhirnya kami juga buatkan pameran gitu. Jadi hasil karya tadi kami bawa, terus kami buat pameran, dan sampai akhirnya kami juga audiensi lagi sama pemerintah gitu tentang aksi yang sudah kami lakukan gitu. Dan sampai akhirnya pada tahun 2021 akhir kami memutuskan untuk mengangkat isu aksi generasi iklim gitu. Dan dimulai dari kami belajar lagi akhirnya gitu dari sekolah cerdas iklim atau bisa disebut SKOCI gitu, dan mengidentifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang ada di sekitar kita sampai akhirnya kami bisa melakukan aksi nyata. Baik. Baik, jadi selain melakukan kampanye aksi generasi iklim, melakukan juga pendekatan kepada teman-teman disabilitas supaya karya-karya mereka juga bisa dilihat ya oleh lebih banyak orang. Dan obrolan Betul. kita ini menarik banget ya, ini baru sesi 1 tapi sudah menarik. Kita juga pengen tahu, pengen tanya-tanya lagi tentang banyak hal. Tapi tahan dulu, kita akan lanjut kembali setelah jeda iklan. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan. Siaran ini adalah rekaman, jadi tidak bisa menerima pertanyaan dari para pendengar secara langsung. Namun Anda masih bisa menonton melalui channel YouTube Berita KBR dan Save the Children Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia dengan tema Bicara Aksi Generasi Iklim bersama Child Campaigner Save the Children Indonesia. Dan masih bersama ketiga narasumber kita, Ranti, Kavi, dan Rizik. Mereka adalah Child Campaigner dari wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan bagi Anda di Jakarta dapat mendengarkan via MS3 FM di 104,2. Balik lagi soal tema krisis iklim ya. Kita lihat belakangan mulai banyak pemberitaan bencana yang diakibatkan oleh krisis iklim. Misalnya seperti gelombang panas yang terjadi di Eropa, di Cina, yang bahkan sampai memakan korban jiwa nih. Nah, teman-teman, dari Kavi dulu nih ya, aku mau nanya, gimana awalnya kalian menginisiasi kampanye aksi generasi iklim? Oke, tadi Ranti udah menjelaskan ya Kak tentang sebelum kita memulai dari aksi generasi iklim, kami bergerak di aksi yang mengangkat tentang Save Our Education, yang pada saat itu Indonesia sedang dilanda pandemi. Dan setelah itu setahun kemudian kami merubah kampanye menjadi mengangkat tentang aksi generasi iklim. Dan sebelum memulai aksi generasi iklim, kami melakukan workshop atau children consultation di Bandung pada bulan April. Children consultation di Bandung merupakan awal inisiasi dari perjalanan kampanye aksi generasi iklim yang sampai sekarang sudah berlangsung dan pastinya akan terus berkembang di beberapa provinsi yang dipimpin langsung oleh anak. Dan krisis iklim menjadi keresahan yang terbentuk secara organik karena dampaknya dapat berlangsung secara jangka panjang dan mengancam kesejahteraan anak. Di sana, di workshop yang sudah dilakukan di Bandung, kami belajar mengenai krisis iklim dan perubahannya serta dampak perubahan iklim terhadap kehidupan anak. Selain itu, kami juga belajar memetakan sebuah masalah, terutama tentang keadilan iklim dan bagaimana mendapatkan solusi yang efektif dan dapat berdampak besar terhadap keadilan iklim yang berpihak pada anak. Dan dalam workshop yang sudah dilakukan di Bandung, kami bersama berdiskusi mengenai visi dan misi dari gerakan kampanye aksi generasi iklim yang bertujuan untuk menguatkan komitmen dan memaksimalkan efektivitas kampanye agar dapat memberikan dampak baik kepada anak-anak dan masyarakat. Selain visi dan misi, kami juga berdiskusi tentang permasalahan pada lingkungan sekitar dan membuat rencana aksi sekaligus membangun narasi yang kuat tentang krisis iklim dari sudut pandang anak. Dan anak memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan keresahannya serta harapannya
dapat terbentuk kesadaran dari orang dewasa mengenai pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim agar dapat terciptanya keadilan iklim yang berpihak pada anak. Kita harus memperhatikan tentang mitigasi dan adaptasi dari krisis iklim, tidak hanya berbelit pada dampak yang terjadi akibat krisis iklim. Baik. Untuk Kahfi tadi sudah menjelaskan juga ya bahwa iklim yang baik itu intinya hak untuk anak-anak di generasi kemudian ya. Menurut kalian sendiri nih seberapa penting sih kampanye ini ya dijalankan oleh anak-anak juga anak muda dan juga kenapa? Kita ke Ranti. Halo Ranti. Silakan. Ya, tentunya ketika ditanya seberapa penting, tentunya penting sekali karena bagaimanapun kita adalah generasi penerus bangsa gitu. Anak dan anak muda harus mulai dilibatkan dari sekarang gitu dan kami juga selaku anak dan remaja tidak hanya ingin dilihat sebagai penerima manfaat program pengurangan risiko bencana, tetapi juga sebagai seorang yang dapat berkontribusi langsung mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Baik, itu dari Ranti. Kalau dari Rizik gimana komentarnya nih? Pendapatnya seberapa penting kampanye ini dilakukan oleh anak-anak dan anak muda, juga kenapa? Sangat penting ya Kak, karena bisa dibilang anak muda lah atau anak-anak yang mungkin tahu tentang bagaimana cara mengatasi dari dampak krisis iklim ini, dan juga bisa dibilang anak-anak dan orang muda masih akan memiliki pengalaman yang panjang, kesempatan yang besar untuk bisa memperbaiki dari dampak krisis iklim ini. Bagaimana kami sebagai anak dan orang muda saling mengajak, berkolaborasi dengan anak-anak lainnya, komunitas-komunitas lainnya untuk bisa saling mengatur dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dapat mengurangi dari dampak perubahan iklim ini. Dan juga anak-anak kan sebagai pelopor dan pelapor ya Kak, dan juga anak-anak juga bisa dibilang sangat aktif nih di media sosial. Bagaimana anak-anak dan orang muda memiliki kemudahan dalam mendapatkan maupun menyampaikan informasi melalui media sosial, sehingga bisa dibilang inilah kenapa saat-saat yang penting untuk anak-anak agar bisa berkampanye, melakukan sebuah aksi melalui media sosial juga yang memang akan terdampak bagi anak-anak dan orang muda ke depannya. Oke, kalau kita lihat kan ya, masa-masa sekarang ini iklim tuh semakin tidak bisa diprediksi ya. Krisis iklim terjadi. Menurut teman-teman, apa pengaruhnya krisis iklim ini kepada Indonesia? Kita ke Kahfi ya, boleh? Kahfi silahkan. Oke, terima kasih Kak. Dan kalau dilihat di Indonesia ini krisis iklim sudah sangat sering kita jumpai ya di media-media massa yang sudah menjelaskan tentang dampak-dampak dari krisis iklim dan di mana saja bencana-bencana alam yang terjadi karena krisis iklim. Dan dilihat secara general krisis iklim sangat berdampak besar. Salah satunya contoh ada di Yogyakarta, karena saya sendiri berasal dari Yogyakarta dan pada tahun 2017 di Yogyakarta sempat diterjang cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh siklon tropis Cempaka. Cuaca ekstrim yang mengakibatkan angin kencang, banjir hingga tanah longsor ini menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Di Yogyakarta sendiri memiliki 5 kabupaten kota, diantaranya beberapa kabupaten kota. Hampir seluruh dari kabupaten kota tersebut terkena dampak dari siklon tropis Cempaka ini. Dan salah satu kabupaten terdampak yang cukup besar yaitu di Kabupaten Bantul, yang terdampak tanah longsor bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Dan bencana ini banyak sekali mengakibatkan kerusakan baik rumah warga maupun fasilitas publik seperti sekolah. Tidak hanya itu, bencana ini juga mengakibatkan beberapa warga luka-luka bahkan hingga meninggal dunia. Dan untuk siklon tropis Cempaka ini tidak hanya terjadi pada tahun 2017. Beberapa bulan yang lalu di salah satu kabupaten di Yogyakarta sempat terjadi angin kencang disertai hujan, dan hujan bukan hujan air lagi Kak, tapi di situ ada hujan es. Nah, apa yang disebabkan dari apa sih dampak yang disebabkan dari bencana alam tersebut? Di salah satu kabupaten di Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman, di alun-alun Kabupaten Sleman terjadi hujan yang sangat kencang dan disertai angin yang mengakibatkan rusaknya pohon hingga tumbangnya pohon Kak.
Hingga di sana banyak sekali pohon tumbang, bahkan pada saat itu ada semacam pasar malam seperti itu, dan di sana kondisinya porak-poranda tersapu oleh angin dan hujan. Dan dulu di tahun 2017 waktu kami masih SMP, waktu itu sempat sedang berkegiatan pramuka di sekolah, dan tiba-tiba cuacanya menjadi gelap dan hujan disertai angin kencang, bahkan hingga mengakibatkan pohon di sekolah itu hampir tumbang, Kak, seperti itu. Dan di salah satu bangunan sekolah ada beberapa genteng yang sampai tersapu oleh angin, yang akhirnya menyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik, ya memang perubahan iklim ini tidak bisa diduga ya. Seperti beberapa waktu lalu juga terjadi hujan es di daerah Bekasi kalau tidak salah. Dan ya, lanjut lagi kita ke Ranti, masih dengan pertanyaan yang sama ya. Krisis iklim yang belakangan terjadi ini pengaruhnya buat Indonesia. Kalau pendapatnya Ranti gimana nih? Iya, sama seperti yang Afi ceritakan tadi gitu ya, sudah mulai terjadi perubahan cuaca gitu, dan Ranti pun di sini di Bandung merasakan itu gitu. Dan pasti teman-teman yang mendengarkan ini tahulah Bandung itu dikenal dengan cuacanya yang dingin, banyak pepohonan, banyak pegunungan. Tapi sekarang ini ketika misalnya udah jam 12, wah suhunya udah panas, udah sampai bisa 30 derajat gitu, dan biasanya misalnya air yang dingin itu jadi air anget kalau di siang hari, dan begitu pun sebaliknya gitu, ketika malam bisa sampai dingin banget sampai 16-17 derajat gitu. Tapi pun kalau tidur sampai kadang 2 selimut dipakai sekaligus gitu, dan ketika hujan juga langsung jadi banjir sekarang gitu. Dan sekarang itu kalau Ranti lihat masih ada orang-orang yang suka buang sampah sembarangan gitu ya di trotoar atau di sungai, dan akhirnya karena sungainya tadi nggak bagus gitu, sekarang tuh jadi langsung banjir, hujan sedikit udah banjir. Dan sayangnya masih ada beberapa orang yang berpikiran nggak apa-apa lah, ini kan banjirnya nggak setiap hari, ini kan banjirnya cuman selutut, cuman ya sepinggang gitu ya, nggak sampai menenggelamkan rumah gitu. Dan akhirnya kalau ini terus pemikiran ini terus dianggap benar oleh anak-anak generasi sekarang, pastinya akan tambah buruk gitu. Bahkan anak-anak yang lahir di tahun 2020 ini terancam mengalami dampak dari perubahan iklim, krisis iklim ini lebih parah gitu. Misalnya 1,1 kali lebih banyak mengalami kebakaran hutan, 1,9 kali lebih banyak mengalami kekeringan, 3,3 kali lebih banyak mengalami banjir sungai, dan 3,2 kali lebih banyak mengalami gagal panen. Dan dari semua ini berarti juga jadi sadar, sekarang ternyata perubahan iklim ini sudah ekstrim, sudah saatnya kita bersama-sama melakukan perubahan, dan sudah bukan perubahan iklim tapi sudah menjadi krisis iklim yang harus segera ditangani bersama-sama. Baik, itu tadi dari wilayah Jawa ya, untuk perubahan iklim yang terjadi. Sekarang kita ke Rizik nih. Rizik kan dari wilayah Sulawesi ya, Sulawesi Tengah. Kalau dari Rizik sendiri, yang Rizik rasakan di wilayah sana, pengaruhnya bagaimana sih melihat krisis iklim yang terjadi belakangan ini? Silahkan. Sebelumnya, ya Kak, baik. Sebelumnya mungkin ceritanya juga sama seperti teman-teman yang lainnya. Jadi memang negara Indonesia sendiri termasuk dalam negara yang mendapatkan pengaruh yang besar terhadap krisis iklim ini. Semisal juga nih yang terjadi di daerah Rizik, belum lama juga di akhir Juli kemarin terjadinya banjir bandang di Desa Torue, Kabupaten Parigi Motong, di mana juga mengakibatkan kerusakan terhadap rumah warga, sekolah, dan bangunan-bangunan lainnya, dan juga terdapatnya korban jiwa, sehingga ini merupakan suatu dampak nyata terhadap kita semua bahwa krisis iklim ini ada loh di tengah-tengah kita. Dan juga
bagaimana di daerah Rizik juga sering terjadi bencana banjirop, abrasi pantai yang dapat mengikis jalan utama, sehingga ini juga mengakibatkan bagaimana susahnya anak-anak untuk pergi ke sekolah karena kurangnya akses jalan yang disebabkan oleh banjirop ini. Seperti itu, Kak. Jadi bisa dibilang mari kita bersama-sama semua untuk memikirkan tentang kedepannya perubahan apa sih yang bisa kita lakukan. Jangan menganggap bencana-bencana yang sekarang terjadi di sekitar kita adalah hal yang sepele, hal yang biasa terjadi. Jadi bagaimana kita selalu meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga suatu kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Wah, semakin seru ya obrolan pada pagi hari ini bersama anak-anak muda yang hebat. Ada Kavi, Ranti, dan juga Rizik. Tapi kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Dan siaran ini adalah rekaman, jadi tidak bisa menerima pertanyaan dari para pendengar secara langsung. Namun Anda masih bisa menonton melalui channel YouTube Berita KBR dan Save the Children Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia, masih dengan tema Bicara Aksi Generasi Iklim bersama Child Campaigners Save the Children Indonesia. Tentu masih bersama ketiga narasumber kita, ada Ranti, Kavi, dan juga Rizik, Child Campaigner dari Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Sulawesi Tengah. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai dengan Papua, dan juga di Jakarta pada saluran 104,2 MS3 FM. Nah, kita lanjut lagi ya pertanyaan untuk teman-teman anak-anak muda yang hebat-hebat ini. Kalau aksinya itu sendiri apa saja yang sudah Child Campaigners lakukan dalam kampanye aksi generasi iklim ini? Silakan. Siapa yang mau menjawab duluan? Kavi, boleh? Silakan, Kavi. Oke, terima kasih, Kak. Untuk aksinya sendiri di Child Campaigners Yogyakarta sudah melakukan beberapa aksi. Ada aksi lapangan dan juga riset, karena di Child Campaigners Yogyakarta ini sangat dekat dengan riset ya, Kak. Jadi sebelum kami melakukan kegiatan di lapangan, pasti kami akan memulainya dengan riset apa sih yang terjadi, apa sih yang sedang ibaratnya sedang happening gitu. Dan di Yogyakarta kami mengangkat isu tentang sungai. Sebelum melakukan aksi lapangan, kami melakukan riset tadi, yaitu riset tentang sungai. Dan dari beberapa responden yang menyampaikan bahwa kondisi sungai di sekitar mereka sudah tercemar oleh sampah yang berakibat pada penurunan kualitas air. Dari situ kami berangkat membawa isu tentang sungai dan kemudian terjun di lapangan untuk melakukan kegiatan bersih sungai sekaligus edukasi mengenai mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim. Dan harapannya setelah dilakukan aksi-aksi tersebut, masyarakat semakin aware terhadap kondisi sungai yang semakin memburuk, terutama di Yogyakarta. Dan di Yogyakarta sendiri memiliki beberapa sungai besar, dan kemarin kami melakukan aksi di Sungai Code, salah satu sungai yang besar di Yogyakarta, yang sungai tersebut juga menjadi sumber mata air bagi warga-warga di sekitar bantaran sungai. Namun sayangnya sungai tersebut sudah tercemar dan berakibat buruk bagi kesehatan warga-warga yang berada di bantaran sungai, terutama kesehatan bagi anak-anak. Jadi untuk Kavi nih di Yogyakarta kan sudah ada aksi bersih sungai ya. Kenapa diangkat aksi bersih sungai ini? Karena dari sungai itu ada sumber mata air ya untuk warga-warga di sekelilingnya, seperti itu ya Kavi ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut nih ya. Kita beralih ke Rizik ya. Kalau Rizik, aksi apa yang sudah dilakukan dalam kampanye aksi generasi iklim ini? Silakan.
Nah, kalau dari kami Kak, Child Campaigner Sulawesi Tengah sendiri itu sudah melakukan beberapa aksi yang berada di lapangan maupun di riset juga. Jadi salah satu aksi yang kami lakukan itu aksi bersih pantai dan penanaman serta pemagaran pohon bakau. Jadi di mana dalam aksi tersebut kami juga melibatkan beberapa anak-anak, komunitas dari anak-anak yang di mana pada kegiatan itu mereka sangat antusias nih untuk membersihkan pantai yang ada di sekitar mereka. Bahkan dalam hanya waktu 15 menit saja anak-anak di sana sudah mengumpulkan 11 kantong plastik sampah, sehingga ini bisa disayangkan untuk kita semua karena memang kesadaran masyarakat ini sangat dibutuhkan akan menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga di sana kami melakukan penanaman dan pemagaran pohon bakau karena bisa dibilang di daerah yang kami lakukan aksi ini merupakan daerah yang sering terjadi banjirop atau abrasi pantai, sehingga mungkin dengan penanaman pohon di daerah tersebut dapat mengurangi risiko dari terjadinya banjirop ini. Serta di kegiatan itu kami juga melakukan diskusi dengan anak-anak terkait apa sih yang mereka rasakan dari dampak perubahan iklim ini, atau juga apa harapan mereka yang mereka harapkan kepada pemerintah, kepada masyarakat untuk menciptakan ataupun mengurangi dari dampak perubahan iklim ini. Oke, jadi dari teman-teman Child Campaigners Sulawesi Tengah itu melakukan kegiatan bersih pantai ya, dan juga mengadakan penanaman tanaman bakau. Seperti itu. Nah, untuk tanaman bakaunya sendiri itu ada di beberapa titik atau hanya satu bagian saja untuk penanamannya, Rizik? Kalau untuk penanaman bakau itu ada 10 titik, Kak. Jadi dia memanjang di sekitaran pantai, sehingga mungkin dari 10 titik tersebut bisa saling bisa dibilang bisa saling membantu dari abrasi pantai atau banjirop yang akan terjadi. Oke, jadi ada 10 titik ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang ke Ranti nih. Kalau dari Ranti sendiri, yang sudah dilakukan Child Campaigners wilayah kamu, Jawa Barat, itu seperti apa? Ya, untuk polanya mungkin aksinya kita hampir mirip-mirip setiap daerah. Tapi untuk mengawali aksi di Jawa Barat, Child Campaign di Jawa Barat pada peringatan Hari Air, waktu itu kami ingin tahu dulu seberapa jauh teman-teman atau masyarakat di sekitar tahu tentang perubahan iklim gitu, apa sih dampaknya gitu. Dan akhirnya kami mengumpulkan anak-anak yang menurut kami terdampak dari perubahan iklim, misalnya anak-anak petani atau anak-anak yang berada di pinggiran sungai atau anak-anak yang ada di pinggiran pemukiman banyak sampah gitu. Dan akhirnya kami berkumpul di satu tempat dan berdiskusi lah di sana gitu. Kira-kira kamu udah tahu belum sih gitu perubahan iklim itu apa gitu, dampaknya apa. Dan waktu itu sayangnya masih banyak anak-anak yang belum tahu gitu. Oh ternyata ada ya gitu perubahan iklim. Aku tahunya sekarang ini misalnya cuacanya berubah aja, yang biasanya musim hujan sekarang musim kemarau gitu. Dan misalnya kalau dari kualitas air yang tadinya airnya bersih, jernih, sekarang udah agak-agak keruh gitu, atau dipakai mandi juga sekarang suka jadi gatal-gatal Kak gitu. Oh ternyata itu perubahan iklim ya gitu. Dan akhirnya setelah diskusi berlangsung, kita audiensi lagi bersama pemerintah gitu. Oke, jadi kalau untuk wilayah Jawa Barat ini berdasarkan informasi dari Ranti tadi mengangkat fokus isunya pada air ya, seperti itu ya. Dan juga mengedukasi bahwa perubahan cuaca tuh ada kaitannya ya dengan yang terjadi di sekitar kita. Oke, obrolan kali ini menarik banget, tapi tahan dulu. Kita akan lanjut kembali setelah jeda iklan. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Siaran ini adalah rekaman, jadi tidak bisa menerima pertanyaan dari para pendengar secara langsung. Tapi, pendengar bisa menonton melalui channel YouTube Berita KBR dan Save Children Indonesia.
Inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia. Tema pagi ini bicara aksi generasi iklim bersama Child Campaigner Save the Children Indonesia. Serta dengan narasumber kita ada Ranti dari Child Campaigner Jawa Barat, Kavi dari Child Campaigner Yogyakarta, dan Rizik Child Campaigner perwakilan Sulawesi Tengah. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dan 104,2 MS3 FM Jakarta. Siaran ini adalah rekaman, jadi tidak bisa menerima pertanyaan dari para pendengar secara langsung. Namun Anda masih bisa menonton melalui channel YouTube Berita KBR dan Save the Children Indonesia. Nah, kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda yang hebat ya di pagi hari ini. Kira-kira dari Kavi dulu ya, kita mulai. Apa aksi yang akan dilakukan oleh Child Campaigners ini ke depannya? Silakan. Baik, kalau untuk aksi di Yogyakarta sendiri, kemarin berdasarkan dari riset yang sudah dilakukan dan juga aksi bersih sungai kemarin, Child Campaigner Yogyakarta akan terus memantau dan meninjau kembali tentang hasil dari kegiatan aksi bersih sungai. Dan selain itu ada beberapa kegiatan nih Kak yang sudah kami siapkan ke depannya dan pastinya masih rahasia nih. Dan oleh karena itu kalau bagi para pendengar yang ingin mengetahui bagaimana kelanjutan dari kegiatan kami di Child Campaigner Yogyakarta, dapat mengikuti kami di sosial media yaitu di Instagram di @childcampaigner_Yogyakarta. Oke, jadi belum boleh buka kisi-kisinya ya, masih rahasia. Kuncinya adalah follow Instagramnya Child Campaigners wilayah Yogyakarta tadi dari Kavi. Kita lanjut ke Rizik nih. Kalau dari Rizik, wilayah Sulawesi Tengah Child Campaignersnya akan melakukan aksi apa lagi ke depannya? Apakah akan diberi kisi-kisi juga seperti Kavi atau berbeda? Silakan. Ya, jadi sama sih Kak, seperti Kavi nih, masih kisi-kisi, tapi secara garis besarnya kami dari Child Campaigner Sulawesi Tengah sendiri nanti juga akan melaksanakan aksi, bisa dibilang aksinya ini ada di bidang seni nih Kak. Jadi bagaimana nanti di situ kami memberikan di bidang seni tersebut kami memberikan edukasi nih kepada orang-orang mengenai tentang dampak dari perubahan iklim ini, dan juga nanti kami juga akan melakukan kegiatan bersama pemerintah, tapi tunggu aja nanti setelah teman-teman lihat nanti di Instagram @childcampaigners_Sulawesi. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih agak melenceng sedikit. Kalau misalnya untuk admin media sosial kalian itu, apakah kalian sendiri atau ada tim sendiri nih yang kelola? Jadi kalau dari Child Campaigner sendiri itu juga terbagi atas beberapa bidang ataupun divisi. Nah, untuk media sosialnya sendiri dipegang oleh divisi media. Nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih jelas mengenai Child Campaigner atau aksi apa yang ingin dilakukan, teman-teman bisa lihat, cek Instagram, kepoin Instagram dari Child Campaigner, atau bahkan teman-teman boleh DM nih dari Child Campaigner sendiri menanyakan apa sih aksi yang akan dilakukan, seperti itu. Oke, sip. Itu tadi info dari Rizik ya, Child Campaigners perwakilan Sulawesi Tengah. Nah, Ranti juga, aku mau nanya nih, apakah ada aksi ke depannya dari Child Campaigner wilayah Jawa Barat? Iya, kalau di Jawa Barat kebetulan bulan ini sedang persiapan melakukan aksi gitu ya. Aksinya karena waktu kemarin di aksi yang pertama kami merasa, aduh ini isu anak ini juga penting, isu anak kekurangan gizi juga penting, anak yang rumahnya kena polusi juga penting gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat film dokumenter gitu, dan enggak cuma kami aja gitu Child Campaigner, tapi kami mengajak teman-teman atau komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Bandung atau Bandung Raya untuk sama-sama membuat film dokumenter yang harapannya dengan semakin banyak orang yang sadar akan isu ini, akan hak-hak anak gitu ya, makin banyak juga suara anak-anak yang didengarkan oleh pemerintah, oleh orang dewasa gitu. Dan setelah video dokumenternya jadi, nanti kita akan buat
festival film gitu ya, dan akan dibedah sama-sama sama orang-orang yang ahli pada bidang-bidangnya gitu. Selain bedah film, nanti juga akan ada pentas seni, atau yang sekarang lagi musim itu adalah lagi fashion show kan. Nah, kita akan coba buat fashion show tapi menggunakan limbah-limbah plastik atau limbah daur ulang lainnya gitu, Kak. Oke, itu tadi info-info dari Child Campaigners wilayah Jawa Barat ya. Berarti antara wilayah Sulawesi Tengah dan Jawa Barat akan ada melibatkan kesenian istilahnya gitu ya. Ada faktor-faktor seni juga yang akan diangkat untuk kegiatan Child Campaigner ke depannya. Nah, selanjutnya masih dari ketiga narasumber ini kita mau jawaban dari mereka ya. Harapan Child Campaigners dari kampanye aksi generasi iklim yang telah, masih dan akan teman-teman lakukan. Kita mulai terlebih dulu dari Kavi. Silakan. Baik, untuk harapan pastinya dari kami sendiri berharap edukasi terhadap mitigasi dan adaptasi krisis iklim dapat semakin gencar dan meluas agar banyak masyarakat dan anak-anak yang nantinya akan lebih mengerti mengenai apa itu krisis iklim, apa itu perubahan krisis iklim, dan apa dampak yang disebabkan oleh krisis iklim ini sendiri. Dan kami juga berharap suara kami akan terus didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama kebijakan pemerintah, agar nantinya dapat tercipta kebijakan yang berpihak pada anak. Baik. Jadi kalau dari Kavi seperti itu ya, ingin agar anak-anak juga terlibat. Jadi jangan pandang sebelah mata bahwa anak-anak tidak bisa apa-apa, tapi di balik itu semua ada potensi-potensi besar ya yang dimiliki oleh anak-anak. Itu dari Kavi. Kita beralih ke Ranti. Silahkan Ranti, harapan Child Campaigners wilayah Jawa Barat dari kampanye aksi generasi iklim yang telah, masih dan akan dilakukan. Silakan. Untuk harapannya tentunya secara garis besar sama ya. Kita sama-sama ingin anak-anak ini lebih tahu tentang perubahan iklim, lebih siap untuk menghadapi dampak-dampak krisis iklim yang lebih parah mungkin 1-2 tahun ke depan. Dan semoga juga dengan aksi-aksi yang kita lakukan, dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan mulai dari sekarang ini, bisa menjadi tren baru tentang pengurangan resiko perubahan iklim, atau menjadi tren yang ramah lingkungan gitu, sehingga juga banyak informasi yang lebih ramah anak, lebih anak-anak akan ngerti nih kalau baca gitu, karena kalau di Save the Children ada istilah dari anak untuk anak gitu, Kak. Oke. Dari anak untuk anak seperti itu ya. Jadi dikerjakan oleh teman-teman, which is yang mana mereka masih usia anak-anak ataupun remaja, dan dipersembahkan kepada teman-temannya yang juga usia anak-anak dan remaja. Seperti itu kira-kira ya Ranti ya. Harapannya edukasinya bisa menyeluruh. Selanjutnya ke Rizik dari Child Campaigner Sulawesi Tengah. Masih pertanyaan yang sama, harapan Child Campaigner dari sana ya, wilayah Sulawesi Tengah, dari kampanye aksi generasi iklim ini yang telah, masih dan akan dilakukan. Kurang lebih juga sama nih Kak dengan teman-teman yang lainnya. Jadi dari Child Campaigner Sulawesi Tengah sendiri, saya berharap bagaimana orang-orang melihat tentang apa yang sudah kami lakukan, apa yang akan kami lakukan, bagaimana orang melihat bahwa anak-anak saja nih memiliki gerakan ataupun sebuah aksi untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini. Kenapa kita sebagai masyarakat juga tentunya tidak tergerak untuk melakukan aksi seperti yang mereka lakukan, atau bahkan kita hanya melakukan aksi yang dapat memperburuk dari perubahan iklim ini. Dan juga harapannya tentunya kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, bagaimana membuat sebuah kebijakan yang ramah lingkungan, yang tentunya dapat memberikan dampak positif, dampak yang baik terhadap tumbuh kembang anak, agar bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik. Ya, itu tadi pendapat dari Rizik ya, wilayah Child Campaigner Sulawesi Tengah, bahwa pemerintah juga melibatkan anak-anak ya untuk program-program yang dilaksanakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir.
Nih, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar dari teman-teman perwakilan Child Campaigners di beberapa daerah ini, dari narasumber kita? Silakan, siapa yang mau duluan nih? Kalau nggak ada, nanti aku tunjuk. Siapa yang mau duluan kasih pesan-pesan kepada para pendengar yang mendengarkan siaran ini dari 100 radio di seluruh Indonesia? Mungkin boleh Kavi duluan, Kak? Dari Kavi, silahkan Kavi. Oke. Untuk pesannya, tadi kan Kavi udah sempat nyampein tentang workshop di Bandung nih, Kak. Nah, dari workshop tersebut, saya mengutip sebuah pesan, yaitu perfect is the enemy of good, then to start we don't need to be perfect. Jadi untuk kita mulai suatu hal, tidak perlu untuk sempurna. Mulai dari hal yang terkecil yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini terkait dengan mitigasi dan adaptasi, contoh kecilnya yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, belajar untuk memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan pastinya hal-hal kecil tersebut akan bisa berdampak besar. Dan bayangkan saja apabila ada satu orang yang berpikir, aku cuma buang satu bungkus permen, tetapi jika satu orang tersebut didukung dengan ratusan bahkan ribuan orang dengan pikiran yang sama, maka satu bungkus permen tersebut akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Dan mari kita satukan suara, saling bergandengan tangan, berempati dan sadar bahwa kita harus memperjuangkan keadilan iklim untuk menciptakan keadilan bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan yang terpenting bagi masa depan, terutama masa depan anak. Dan jika kita tidak mulai dari hari ini, lalu kapan? Apakah harus menunggu dampak dari krisis iklim baru kita memulai memperjuangkan keadilan iklim yang berkelanjutan? Oke, terima kasih Kavi. Berarti yang mau aku kutip dari Kavi tadi, kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Lalu kalau bukan kita yang melakukan perubahan-perubahan kecil, siapa lagi gitu? Oke, lanjut ke Ranti. Silakan Ranti, aku tunjuk aja sekalian ya. Pesan yang ingin Ranti sampaikan kepada para pendengar. Iya, di sini menambahkan. Jadi krisis perubahan iklim, jadi krisis iklim sudah saatnya untuk kita sama-sama, bukan lagi udahlah ini yang bertanggung jawab adalah misalnya pemerintah, atau udahlah yang bertanggung jawab ini hanya orang-orang yang ada di perkotaan. Kita yang orang-orang yang tinggal di pedesaan nggak apa-apa lah buang sampah sembarangan atau tebang pohon sembarangan, lakukan pengalihan fungsi lahan gitu ya. Sekarang bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tapi lebih baik kita sama-sama bergandengan tangan melakukan yang terbaik. Saatnya bukan lagi memperhitungkan seberapa berbobotnya atau seberapa berdampaknya aksi-aksi yang kita lakukan gitu. Tapi udah saatnya kita saling menguatkan untuk membangun bumi yang lebih baik, untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik, untuk membangun dampak bagi anak-anak yang lebih baik di masa depan. Oke, baik. Kalau itu dari Ranti ya, intinya kita harus saling kerjasama untuk mencapai iklim yang lebih baik lagi ya, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Terakhir dari Rizik nih, Child Campaigner Sulawesi Tengah. Silakan Rizik, pesan yang mau disampaikan. Oke, jadi pesannya untuk para pendengar yang ada di rumah, mungkin hari ini, besok, atau seterusnya, mari kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain akan pentingnya untuk mengurangi dampak resiko perubahan iklim ini. Karena tentunya kesadaran kita sangat diperlukan. Karena kalau kita hanya melakukan melihat aksi-aksi yang ada di luar tanpa ada dukungan dari dalam diri kita sendiri, itu tidak akan terselesaikan, malah hanya membuat kita berada di suatu tempat yang sama, di suatu tempat yang itu-itu saja. Jadi untuk teman-teman semua, mari kita mencari sebuah wadah, mari kita mencari komunitas untuk menjadi sebuah agent of change dalam melakukan perubahan
kepada bumi agar bumi kita menjadi lebih baik ke depannya, agar bumi kita menjadi bumi yang terawat. Jadi seperti itu. Dan juga kepada teman-teman semua pendengar di rumah, kita mempunyai akses untuk menyebarkan, untuk menyampaikan informasi bahwa kita sangat penting untuk menjaga bumi kita dari bisa dibilang dari serangan-serangan tangan kita sendiri, seperti itu. Baik, intinya bisa masuk ke komunitas yang tepat supaya kita juga teredukasi dengan baik tentang hal-hal yang terjadi terkait perubahan iklim ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih, obrolan kita pada pagi hari ini sangat menginspirasi khususnya untuk anak-anak dan anak-anak muda yang sedang mendengarkan dan juga bermanfaat, tetapi karena waktu kita terbatas, kita akan akhiri ruang publik KBR kali ini yang dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih Kavi, Ranti dan juga Rizik. Saya Deborah Warela undur diri. Salam.